Mencela-mencle. Senior PDIP Bitor Suryadi bikin heboh, teman-teman. Kemarin dia bilang ijazahnya Pak Jokowi kan dicetak di pasar. Bahkan Bitor sendiri itu ngaku-ngaku katanya tahu siapa aja yang terlibat di dalamnya. Loh. Ini tuduhan serius loh. Ada buktinya nggak, Pak? Yang lucu adalah kubu Rismon CS dan kubu PDIP yang katanya tahu ijazah Pak Jokowi palsu. Mereka semuanya ngaku nggak pernah ngobrol sama Bitor. Nggak kenal sama Bitor. Waduh Pak Bitor, ini ngibul apa ngibul nih? Lebih bagus kita tanyakan kepada pihak UGM. Tapi menarik satu mungkin Bang. Mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Bitor Suryadi ini ya. Kalau nggak salah Pak Bitor Suryadi ini kan waktu itu juga sempat datang dengan rombongan Pak Rismon, datang ke UGM Pak ya. Waktu datang ke UGM itu rame-rame dengan rombongan Pak Rismon. Saya tidak kenal Pak Bitor, sampai saat ini juga saya nggak kenal, cuma tahu dari media. Gini, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini diterbitkan. Ya pasti, karena ya saya punya perangkat ke sekretariatan. Ya, mereka sudah melakukan pengecekan berjenjang dan pengecekan itu kemudian dilanjutkan oleh KPU sehingga tidak ada sama sekali ada kecurigaan apapun dari kami bahwa calon kami memiliki masalah dengan dokumen. Nggak ada. Kecurigaan itu tidak ada sama sekali. Ya. Tapi ya kita... Kalau seandainya kecurigaannya itu ada, tentunya kami harus laporkan. Terkait dengan statement Pak Andi, statement Pak Bitor itu bagaimana Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Bitor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh... Oh, dia nggak konfirmasi untuk menyebut nama Bapak ya? Nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu. Benar itu Pak? Nah, itu yang saya bilang. Saya nggak ingat. Oh, nggak ingat ya? Ya, untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014. Sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya. Ya, apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak JK. Terus terkait dengan itu? Palsu Pak? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nah kan, gue udah bilang saat laman artikel yang memuat tentang pernyataan orang ini yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu dicetak di pasar pramuka, gue gak percaya gitu, terbukti kan. Mengetahui atau tidaknya pun ini orang gak tahu gitu, asli atau tidak gak tahu. Yang tahu katanya Andi Wijayanto, masalah administrasi seperti itu, lempar ke orang lain lagi nih orang. Andi Wijayanto kemarin dikejar-kejar sama Rismon CS, dimintai keterangannya. Kalian bisa cek deh, bisa cari di media sosial. Apa pernyataannya? Gak ada satu kata pun yang mengatakan ijazah Jokowi itu palsu, gak ada. Mengenai tentang gelar nih, ini pernyataan dari orang ini pun ya, yang saat mencalonkan pilpres itu IR, terus kenapa dulu pas wali kota Solo DRS, ya kan menurut media sosial. Gimana gitu. Aduh, padahal udah kadung seneng bener tuh Roy CS ketika mau diperkuat gitu ya kan, bahwa tuduhannya kepada Pak Jokowi terbantahkan lagi oleh pernyataan-pernyataan yang seolah-olah nih orang mengaku bahwa ijazah Jokowi itu dicetak di pasar pramuka. Miris sekali. Dan tidak ada bukti sampai sekarang yang menyatakan dan memperkuat bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Jadi lebih baik menurut saya, ya sudahlah, orang-orang seperti Roy CS, ini bapak ini ya kan, mengakui ke halayak publik bahwasanya ya kami mengakui kami salah dan kami ya gak ada kerjaan gitu, maksud saya ya. Karena saya kenapa bilang saya gak ada kerjaan, yang ngapain neliti jasa orang. Diketawain tuh. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, semakin berkepanjangan.
sebab kubu yang menuding ijazah Jokowi tidak sah terus memaparkan temuan-temuan baru mereka. Teranyar, muncul narasi soal sosok Widodo yang dituding sebagai pihak yang mencetak ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Selain Widodo, ada nama lain yakni Dhani Iskandar yang disebut terlibat dalam pemalsuan ijazah Jokowi. Merespons tudingan Jokowi mencetak ijazah di Pasar Pramuka, Wakil Ketua Jokowi Mania, Andi Azwan, buka suara. Diberitakan sebelumnya, tudingan Jokowi mencetak ijazah di Pasar Pramuka ini sebelumnya disampaikan oleh politikus senior dari PDIP, Beathor Suryadi. Tuduhan tersebut bahkan diurai Beathor saat diwawancarai sebuah acara televisi beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Beathor menyebut nama-nama yang katanya adalah tim Jokowi untuk membuat ijazah palsu. Tim Solo yang inti itu ada 3 orang, ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Widodo ini berpasangan terus-menerus dengan Dhani Iskandar sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Merekalah yang membentuk, setelah lolos KPU DKI, mereka bentuk tim pemenangan, imbuh Beathor Suryadi. Beathor mengatakan, sosok yang mencetak ijazah Jokowi di Pasar Pramuka itu adalah pria bernama Widodo. Cuma Widodo aja, yang kabarnya mencetak ijazah ke Pasar Pramuka, itu atas penjelasan Dhani Iskandar, tahun 2012, kata Beathor Suryadi. Ada 2 yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita yang disebut oleh Bambang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Kedua, kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU, dari situ dibentuk, dibikinlah di Jakarta, ungkap Beathor Suryadi. Yang terbaru nih malah, bahwa katanya informasi itu, ijazah itu dibuat di Jalan Pramuka, di Pasar Pramuka, oleh beberapa stafnya waktu gubernur 2013. Ya. Nah, ini gimana nih, Pak? Ya, aku tahu lah Beathor Suryadi ini siapa, kebetulan dulu. Oh, kenal juga? Kenal baik. PDIP ya? Iya. Oke, gimana Enggak Pak? lah, kalau kayak Beathor ini kita nggak usah percaya dia. Nggak mungkin ya. Jadi intinya, makanya saya bilang tadi, jangan katanya. Maksud saya, ini loh, perlihatkan ini ijazah yang palsu, dibuat di Pramuka, dipercetakan siapa, gitu, belum tahun berapa. Itu dulu, Bang. Kalau hanya ngomong ini kan, aku bisa bilang juga, Abang, woi Bang, aku bilang ke bini Abang ya kan, Bang, itu cewek itu selingkuhannya. Padahal, ya kan kayak begitu, gitu loh. Iya. Oke Bang, sambil minum dulu. Rusak negara ini. Bang, minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Ini tenaga kita udah lumayan nih. Situasinya orang-orang itu ya teman-teman yang selalu menuduhkan ijazah-ijazah yang terbaru nih. Ini kan kita lihat, ahli dibilang ahli, saya tanda kutip aja dibilang ahlinya, digital forensik. Tapi belusukan ke tempat-tempatnya KKN Pak Jokowi. Dan membuat pula yang framing melalui medsosnya di mereka. Apa yang kemalu di mereka, membuka porok mereka sendiri, ya kan? Ya sudah dibantai itu semua, termasuk surat kedaulatan rakyat, surat kabar kedaulatan rakyat. Kan gini Mbak, saya ini menjawab apa yang tunggu Pak, ini penting saya berikan dengan apa penasihat Kapolri yang Pak Arianto sampai dia begitu geram. Karena ada statement yang mengatakan di surat kabar itu pasar dan puasa. Akhirnya apa yang terjadi? Rismon ke sana dia lihat puasa. Ya kan? Ini kan membantah membantah apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa, quote unquote. Nama baik dan memfitnah, atau ijazah itu menurut hakim cukup kuat dijadikan salah satu alat bukti sesuai pasal 184 S1 ya. Karena di sana kan ijazah, keterangan ahli sudah ada yaitu dari Puslapfor. Keterangan para saksi sudah ada dari 37 dari lembaga, teman-temannya dan lain sebagainya. Dan ada petunjuk nih Mbak, kalau memang penelitian kenapa harus diumbar melalui media, ya medsos, sehingga membuat orang kan nggak nyaman. Mungkin bagi pihak-pihak yang sekarang melakukan penelitian, kalau terjadi kepada dirinya sendiri juga pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman, apalagi kalau memang dia tidak merasa salah. Nah, sehingga disinilah kita tunggu bukti di pengadilan, sehingga tidak ada lagi drama-drama yang mungkin bisa terjadi. Karena polisi sekali lagi hanya unsur penyidikan, Mbak ya, fungsi penyidikan. Kemudian nanti kita tunggu di penuntutan.
Kalau jaksa menganggap polisi ini tidak cukup bukti, ya kita harus menghentikan. Tapi kalau menurut jaksa cukup untuk dibuat sebagai rencana penuntutan, nah berarti tugas polisi selesai. Jadi dari Barreskrim memang harus diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk bisa memenuhi unsur-unsur yang dilaporkan. Demikian, Mbak. Tindak cepat salah, bertindak lambat itulah, juga salah. karena ini provokatornya maunya rame. Oke. Kenapa? Ini adalah suatu menurut saya sih, ada orang yang di belakang sana itu yang nggak kelihatan. Yang penting Indonesia itu kacau. Oh, nggak kelihatan tuh. Banyak orang yang nggak kelihatan itu ya, satu orang yang kecewa. Ya. Orang yang pernah dipecat dulu. Oke. Orang yang partainya pernah dibubarkan. Mungkin yang partainya kalah. Ya. Amerika. Dia pengennya kacau terus kan itu. Saya sebagai rakyat Indonesia pembayar pajak tidak sudi mendengarkan keterangan yang demikian itu. Ya, mengapa? Karena beliau dalam salah satu acara itu menggunakan kata-kata ini adalah pertarungan antara dua kelompok. Yang satu adalah pembenci Joko Widodo, yang satunya lagi bersimpati kepada Joko Widodo. Pemilihan diksi ini saja sudah menunjukkan ada disparitas, diskriminasi, keberpihakan, dan menurut saya itu jahat sekali ya. Nah sekarang saya balik, bagaimana kalau saya katakan ke Bapak ya, bahwa kata-kata yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan perseteruan antara dua kelompok, saya tambahkan ini ya, yaitu orang yang membenci kezoliman Jokowi, yang satunya lagi saya tambahkan kelompok yang bersimpati pada kezoliman Jokowi. Enak nggak dengar? Enggak kan? Jadi gunakanlah kata-kata, ya yang kata-kata itu tidak Anda gunakan untuk membela atau berpihak, tapi lakukan tugas Anda yang pada saat ini adalah sebagai penasehat ahli Kapolri. Namanya saja ahli, berarti kan di atas orang rata-rata begitu ya. Apalagi yang dinasehati adalah Kapolri begitu. Nah kemudian makin banyak lagi ini, baru sekitar beberapa jam yang lalu lah, karena sedang merespon tentang pengadilan yang ada di Sleman dan di Surakarta ya. Beliau dengan sangat lincah mengatakan bahwa ini akan ada banyak tersangka. Karena di Polda nanti itu tentang bukan hanya soal pencemaran nama baik dan fitnah, tapi juga tentang provokasi serta penghasutan. Ini Bapak sebenarnya paham atau tidak masalah ini? Ya, Anda dalami dulu, baru Anda sampaikan di Polda itu apa urusannya, begitu ya. Jangan kebencian Anda kepada suatu kaum itu membuat Anda ngawur dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Apalagi kapasitas Anda adalah sebagai staf ahli Kapolri, ya. Bapak Ibu sekalian, narasi yang paling sering kita dengarkan lagi, kelompok-kelompok yang dia sebut dengan pembenci Jokowi itu adalah kelompok yang dia sebut dengan HTI, FPI, gerombolan sakit hati karena kalah pilpres dan sebagainya. Ayolah Pak, ya jangan Anda gunakan kata-kata tersebut, karena itu akan semakin mendowngrade Anda yang sudah pada level ahli tadi begitu. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa berharap banyak. Ya, jadi mohon maaf kalau kami akhirnya berpendapat bahwa pernyataan Bapak Arianto Sutadi sebagai staf ahli Kapolri itu tidak lepas kaitannya dan harus dipahami bahwa beliau ini sebagai purnawirawan Pati ya, perwira tinggi Polri yang juga duduk sebagai pimpinan Polri. Ya, tentu saja ya, barangkali beliau berpihak kepada kepentingan Polri saat ini. Jadi jangan sampai kami akan berprasangka dan praduga buruk bahwa kita tahu Polri hari ini adalah Kapolri yang terlama menjabat posisinya, dan beliau itu siapa, nanti saya jadi salah lagi ngomongnya ini ya. Tetapi itu adalah fakta di masyarakat yang tidak bisa dibantah, tapi mungkin tidak banyak orang mampu mengatakannya. Nah jadi kami tahu bahwa beliau tidak akan dalam hal ini ya, melihat dari beberapa statementnya di media massa, akan membela atau adil dalam hal ini. Nah oleh karena itu, fungsi daripada klarifikasi hari ini saya kira banyak gunanya ya, untuk Bapak Arianto Sutadi membenah diri agar besok kalau tampil lagi di televisi, tampillah sebagai bayangkari negara ya, bukan bayangkari seseorang. Saya kira demikian ya. Pak Arianto, belum ada nama terlapor. Jangan-jangan ini yang menyebabkan prosesnya berjalan agak lama sampai tadi 20 lebih saksi diperiksa. Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu. Karena menurut saya ya, ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti. Ya. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya.
Dan itu polisi itu ya, satu ada LP, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia boleh membuat ini satu pengusutan lagi untuk tindak pidana yang dilakukan itu gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah ini betul apa tidak dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Iya, saya yakin itu makin banyak. Gitu. Karena gini ya, perdebatan di dalam ini ya, itu merupakan jejak digital yang nggak bisa dihapus. Bahwa orang itu sudah memfitnah, mengumbar provokasi, mencemarkan dan sebagainya itu. Itu saya ingatkan aja ini ya. Inilah negara kita itu negara hukum ya. Di atas negara hukum itu apa yang perilaku yang diatur dalam undang-undang itu bisa didalilkan sebagai tindak pidana dan itu harus proses hukum. Itu kira-kira apa pandangan saya mengenai. Waduh, ini bahaya ya teman-teman. Apa jadinya negara ini kalau terus-terusan dipenuhi sama orang-orang seperti ini? Kemarin ada Roy Suryo CS, lah kok sekarang jadi nambah lagi ada orang yang berusaha untuk menyerang Pak Jokowi. Dan lucunya dia sama kayak Roy Suryo, ketahuan ngibulnya. Lah kan bahaya toh kalau terus-terusan ada orang seperti ini. Dan menariknya di kasus ini justru Pak Bitor yang rencana awalnya itu mau menjatuhkan Pak Jokowi justru kena imbasnya sendiri. Ibarat kata itu menggali kuburannya sendiri. Gimana menurut kalian teman-teman? Yuk silakan tulis dan tinggalkan komen kalian. Dan jangan lupa juga pastikan kalian share video ini supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.